Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah. Di era media sosial seperti sekarang, hampir setiap aktivitas dapat dengan mudah dibagikan kepada publik. Sayangnya, tidak sedikit yang justru menjadikan perbuatan maksiat sebagai tontonan bahkan kebanggaan. Padahal dalam Islam ada peringatan keras bagi orang yang terang-terangan mengumbar dosanya atau yang dikenal dengan istilah mujaharoh. Lalu apa sebenarnya makna mujaharoh? Mengapa Rasulullah SAW memberikan peringatan yang begitu tegas terhadap perbuatan ini? Dan bagaimana agar kita tidak terjebak dalam budaya mempublikasikan kemaksiatan? Selengkapnya akan kita bahas dalam Mutiara Iman bersama saya, Pia Media. Dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Ustazah Sofiatul Umaroh, penyuluh agama Islam Kemenak Jember. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Selalu Gitu. cantik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir kembali di Mutiara Iman, Iya, memberikan iya. ilmunya kepada kita semua. Iya. Ustazah, kalau kita melihat media sosial hari ini, rasanya tidak ada batas ya antara ruang publik dan ruang pribadi. Iya. Banyak sekali hal yang dulunya kita anggap aib, justru sekarang malah dipertontonkan. Bahkan jadi konten yang bisa dinikmati banyak orang. Nah, sebenarnya bagaimana Islam memandang fenomena ini dan apakah inilah yang disebut dengan mujaharoh? Ini saya akan memulai dari lebih awal untuk menuju ke arah sana. Bahwasanya kita ketahui ya, bahwasanya keimanan atau kualitas keimanan seseorang itu bisa mengalami fluktuasi atau bisa mengalami pasang dan surut. Dan itu semuanya itu disebabkan karena sekadar apa kemaksiatan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hatim dalam kitabnya Mu'asatur Risalah yang mengatakan bahwasanya annal imana yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya iman itu bisa bertambah karena taat dan bisa berkurang karena maksiat. Nah, tapi ketika seseorang itu ditakdirkan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, maka Allah akan memberikan kepadanya kekuatan, memberikan kepadanya petunjuk dan kekuatan untuk melaksanakan amal-amal yang soleh. Nah, amal-amal yang soleh diantaranya juga menambah ibadahnya, juga termasuk juga sering-sering minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya idza aradallahu bi abdihi khairan istamalahu. Ketika Allah menghendaki seorang hambanya menjadi hamba yang baik, maka istamalahu. Maka Allah akan memberlakukannya. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana maksud memberlakukannya itu bagaimana? Kemudian Rasulullah menjawab, yuwafiquhu li'amalin sholihin qabla mautih. Yaitu Allah akan membimbingnya dengan amal-amal yang soleh sebelum matinya. Untuk itu, setiap hamba itu diberikan hak oleh Allah untuk menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila minta ampun. Nah, tapi ada yang tidak diampuni kecuali adalah syirik ya. Jadi semua diampuni dosanya kecuali syirik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Maksudnya sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa-dosa orang yang syirik atau menyekutukan Allah dengan lainnya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampuni dosa-dosa selain syirik liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi walaupun demikian, tetap kita tahu bahwasanya di situ ada golongan orang yang walaupun tidak syirik, tapi tetap tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu golongan orang
yang tidak melakukan kesyirikan tapi tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perkecualian. Semuanya pasti akan sepakat bahwasanya kejujuran, terus terang, dan tidak berbohong itu adalah suatu yang terpuji dan wajib diteladani. Tapi ada kalanya kejujuran dan ketidakbohongan itu, kejujuran itu tidak boleh dijujurkan atau diwujudkan, justru malah dilarang. Karena apa? Karena dengan kejujurannya itu akan membawa dampak negatif kepada orang lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu disebut dengan nama atau julukan itu diberi nama mujaharoh. Nah, mujaharoh itu adalah suatu perbuatan yang terang-terangan dalam bermaksiat atau menceritakan secara terang-terangan telah melakukan maksiat. Sedangkan mujahirin itu adalah orang yang melakukan mujaharoh, itu namanya mujahirin. Untuk itu saya akan bacakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu diampuni dosanya, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin atau orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Kemudian apa itu mujahirin? Wa innal mujaharoti ayya'malar rajulu bil laili amalan, yaitu seorang yang melakukan sesuatu, melakukan maksiat di malam hari, summa yusbihu wa qad satarahullahu alaihi fayaqul, kemudian ketika pagi harinya orang tadi itu menceritakan, fayaqulu, ya fulan, amiltu al-barihata kada wa kada. Hai orang-orang, hai fulan, saya tadi malam sudah melakukan maksiat ini, begini dan begitu. Itu termasuk yang amalan mujaharoh. Kemudian padahal Allah sudah menutupi dosa-dosa tadi malam, ketika malam hari sudah ditutupi oleh Allah, tapi justru mereka sendiri yang membuka aibnya. Itu adalah amalan mujaharoh. Masya Allah. Ustazah, Ya. melalui tausiah pengantar yang disampaikan barusan, kita jadi tahu ya, bahwasanya mujaharoh adalah memamerkan atau berbuat dosa secara terang-terangan seperti yang Ustazah sampaikan. Dan tadi disampaikan Rasulullah bersabda, seluruh umatnya akan berpeluang mendapatkan ampunan kecuali orang yang melakukan mujaharoh. Benar nggak Ustazah? Mengapa justru membuka dosa kepada publik ini dianggap lebih berbahaya dibandingkan dosanya itu sendiri? Nah, ini menarik untuk kita ulik, tetapi kita rehat sejenak dulu Ustazah. Kita akan ulas di segmen berikutnya. Saudara jangan kemana-mana, Mutiara Iman akan segera kembali saja.